Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, berjumpa kembali kita di kelas 4. Pembelajaran yang keempat yaitu materi bersih itu sehat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah aku senang melakukan wudhu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama, doa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya anak-anakku sekalian, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aku senang berwudu. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada gambar apa ya? Iya, betul sekali. Di situ ada gambar seorang yang sedang melakukan wudu. Ada gambar seorang anak yang sedang melakukan wudu. Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Apa sih pengertian wudu itu? Jadi, pengertian wudu itu secara bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Jadi wudhu itu artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Itu pengertian wudhu. Selanjutnya, wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi, kalau kita ingin melaksanakan sholat, kita diwajibkan berwudhu terlebih dahulu. Jika tidak, maka sholat kita tidaklah sah. Jadi wudhu ini adalah awal dari kita melaksanakan sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudhu. Jika kita tidak berwudhu bagaimana? Maka jika kita tidak berwudhu, sholat kita tidaklah sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wudhu itu dilakukan sebelum kita melaksanakan beberapa ibadah. Jadi, ada beberapa ibadah yang harus diawali dengan berwudhu terlebih dahulu, seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun tawaf saat haji. Itu dianjurkan dan diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun itu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat kita berwudhu.
Jika ada salah satu yang tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah, harus mengulangi lagi. Jadi rukun wudhu ini semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Kamu tidak boleh meninggalkan salah satu rukun wudhu. Jika meninggalkan rukun wudhu, kamu harus mengulanginya berwudhu dari awal. Nah, apa saja rukun wudhu itu? Rukun wudhu itu yang pertama yaitu niat berwudhu. Niat dalam berwudhu juga ada niatnya. Bagaimana niatnya? Niatnya yaitu nawaitu wudhu'a li rafa'il hadatil asghari fardhol lillahi ta'ala. Jadi niat berwudhu itu harus diucapkan boleh, dalam hati boleh. Nawaitu wudhu'a li rafa'il hadatil asghari fardhol lillahi ta'ala. Niat berwudhu. Yang kedua yaitu membasuh wajah atau muka. Mulailah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan kedua telinga kanan dan kiri. Jadi membasuh seluruh bagian muka di sini. Yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Jadi ketika berwudu itu harus membasuh tangannya sampai siku. Tidak boleh hanya sampai pergelangan tangan atau atas pergelangan tangan. Jadi harus sampai ke siku. Yang keempat, membasuh seluruh atau sebagian kepala. Rukun yang kelima yaitu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi harus dibasuh sampai dengan mata kaki atau di atas mata kaki sedikit untuk mengurangi kesalahan. Dan yang keenam yaitu tertib. Apa itu tertib? Tertib itu artinya urut. Jadi wudhu itu harus dilakukan dengan gerakan yang urut. Dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh seluruh atau sebagian kepala, membasuh kaki itu harus urut. Tidak boleh membasuh kaki dulu, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kepala, dibolak-balik tidak boleh. Jadi anak-anak itu ketika melakukan wudhu itu harus rukunnya harus urut. Dan ketika berwudhu itu ada sunnah yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Apa maksudnya sunnah? Kalau sunnah ini ketika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan, kita tidak mendapatkan dosa dan wudhu kita tetap sah. Kalau rukun wudhu itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah wudhu itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Tapi lebih baiknya kita bisa melaksanakan sunnah wudhu. Nah, apa saja sunnah dari wudhu itu? Nah, sunnah wudhu itu ada banyak sekali. Kalian bisa mengerjakannya semua atau beberapa. Baiknya yaitu dikerjakan semua. Yang pertama, anak-anak bisa bersiwak atau menggosok gigi terlebih dahulu sebelum berwudu. Ini menjaga bau mulut biar tidak terjadi bau mulut. Anak-anak bisa menggosok gigi atau bersiwak terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Yang ketiga yaitu mencuci kedua telapak tangan. Jadi mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Kemudian bisa berkumur-kumur 3 kali. Anak-anak bisa berkumur-kumur 3 kali. Yang kelima yaitu memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Jadi sedikit menghirup air itu. Yang keenam, anak-anak bisa mengusap kedua telinga bagian dalam dan luar. Jadi mengusap kedua telinga itu bukan rukunnya wudhu, tapi itu sunnahnya wudhu.
Yang ketujuh yaitu mencuci sela-sela tangan dan kaki, jadi sela-sela jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu bisa dicuci. Yang delapan yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, jadi kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian baru geser ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, ini sama yang 9 yaitu membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang terakhir yaitu membaca doa selesai wudhu. Jadi ketika selesai berwudhu itu ada doanya. Bagaimana doanya? Nah, ini doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal muttatahirin waj'alni minal ibadikas sholihin. Nah, anak-anak nanti bisa dihafalkan di rumah doa setelah wudhu ini agar anak-anak mendapatkan pahala ketika berdoa setelah wudhu. Nah, ini anak-anak ada sebuah praktek atau gerakan wudhu, anak-anak bisa melihatnya di sini. Jadi perhatikan dengan baik. Tata cara berwudu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardal lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudhu harus dilakukan secara berurutan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin.
Amin. Nah, demikian tadi adalah contoh dari gerakan-gerakan berwudu. Ada sunnahnya, ada rukunnya, dikerjakan dengan tertib ataupun urut. Anak-anak nanti bisa mempraktekkan di rumah bagaimana cara berwudu yang baik. Nah, ternyata berwudu itu ada hal-hal yang dapat membatalkannya. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudu? Yang pertama yaitu kentut dan buang air. Bisa buang air kecil ataupun buang air besar, itu dapat membatalkan wudu. Yang kedua yaitu hilangnya akal. Apa maksudnya hilangnya akal? Hilangnya akal itu dapat disebabkan karena mabuk-mabukan, atau karena kemudian ada pingsan, ataupun tertidur. Jadi tertidur itu bisa membatalkan wudu karena akalnya hilang sementara. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga ada bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahramnya itu dapat membatalkan wudu. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan ataupun dubur dengan telapak tangan, itu juga dapat membatalkan wudu kita. Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, maka kita dianjurkan berwudu kembali sebelum melaksanakan ibadah. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk kali ini Pak Bo akan memberikan tugas pada kalian. Ada 5 tugas. Silahkan ditulis soalnya dengan rapi, kemudian dikerjakan dengan baik dan benar, baru selanjutnya dikirim ke nomor WA Pak Toha. Begitu ya anak-anak. Silahkan dikerjakan, tugas jangan ditunda-tunda agar kita tidak menjadi malas. Itu ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Pak Toha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.